pembunuhan terhadap M. Gufron, pemilik warung di Desa Seladi, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan pada 22 Oktober lalu akhirnya terungkap. Saat ini polisi telah membekuk dua pelaku pembunuhan itu. Ironisnya dua pelaku masih berusia belasan tahun. Mereka kenal dengan korban. Mereka adalah Fatur Rozi, warga Seladi Kejayan, serta remaja 16 tahun berinisial MED. Saat dirilis hanya pelaku Rozi yang ditunjukkan pada awak media. Kedua pelaku nekat menghabisi korban lantaran korban memergoki kedua pelaku yang hendak mencuri di warung milik korban. Saat itu pelaku Rozi masuk warung dengan merusak gembok, namun ia tak menyadari ternyata korban ada di dalam warung. Pelaku Rozi langsung kena bogem korban. Hal itu membuat pelaku Rozi emosi. Ia menuju motor Yamaha Mio-nya untuk mengambil golok lalu menyabetkan ke korban. Korban juga dipukul dengan pipa galvalum saat korban hendak lari. Pelaku MED menghantam kepala korban dengan minuman bersoda. Lalu korban dilempar kursi. Setelah itu dua pelaku kabur, tak sempat mengambil barang-barang korban. Pasuruan akan menyampaikan rilis tentang ungkap kasus tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban yang meninggal dunia atas nama almarhum M. Gufron yang akan melakukan tindak pidana pencurian. Kemudian karena kepergok, pelaku melakukan kekerasan atau penganiayaan sehingga pemilik warung yang dalam hal ini adalah korban meninggal dunia. Kemudian nanti untuk teknis bagaimana penangkapan dan masing-masing peran akan dijelaskan oleh Kasat Reskrim maupun Ibu Kapolsek Kejayan. 9 KUHP dan atau pasal 365 ayat 4 KUHP dengan ancaman pidana seumur hidup atau 20 tahun penjara. Selanjutnya, aksi pembunuhan itu sendiri terungkap lantaran sandal pelaku MED tertinggal di lokasi kejadian. Berbekal barang bukti itu, penyelidikan polisi mengarah pada dua pelaku. Sabtu dini hari 30 Oktober 2021, kedua pelaku akhirnya ditangkap. Diawali penangkapan MED saat tengah menyangkruk di warung Sabtu dini hari. Usai menangkap MED, polisi mendapatkan nama Fatur Rozi. Ia diamankan di rumahnya pagi harinya. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya sandal pelaku, pecahan botol minuman bersoda, gembok warung yang dirusak, dan sejumlah barang lain. Di antaranya salah satunya itu adalah sendal milik pelaku yang tertinggal. Ya, ini sendal milik pelaku yang tertinggal karena dia merasa ketakutan kemudian berlari cepatnya untuk menaiki motor. Salah satu sendal pelaku tertinggal. Kemudian ada pecahan kaca botol minuman yang digunakan pelaku satunya lagi yang masih di bawah umur, dilakukan untuk memukul wajah korban sehingga korban tersungkur jatuh. Dan pelaku ini sudah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini dengan menggunakan golok. Dilakukan pemukulan terhadap punggung korban sebanyak 3 kali dan kepala korban 1 kali. Dari hasil otopsi yang menyebabkan kematian dari korban adalah putusnya pembuluh darah di tulang belikat ini. Karena patahnya tulang belikat di situ ada pembuluh darah sehingga menyebabkan kematian. Jadi pelaku ini menggunakan golok beserta galvalum ini. Untuk golok masih dalam DPB pencarian barang, masih dilakukan pencarian. Alat yang digunakan adalah motor. Dan di sini ada bangku juga. Bangku ini digunakan oleh pelaku FR ini untuk memastikan korban tidak berdaya. Jadi setelah dibacok, setelah dipukul dengan botol, terakhir sama dia dilemparkan ke tubuh korban, baru mereka melarikan diri. Kemudian kami beserta Polsek Kejayan melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan untuk mengidentifikasi. Pelaku Fatur Rozi sendiri ternyata bukan baru sekali ini mencuri. Pada 2019 lalu, ia juga pernah mencuri rokok di sebuah warung. Ia juga pernah terpergok mencuri 2 bungkus bakso, semuanya tak diproses hukum karena pelaku saat itu masih di bawah umur.
Polisi menduga pelaku Rozi beraksi dalam kondisi terpengaruh obat terlarang. Kamu mencuri bakso sebelumnya? Makanan bakso? Berapa banyak? 1 kontainer? Bukan? Hah? 3 bungkus, 2 bungkus bakso. Di penjara berapa lama sebelumnya, Mas? Penjara kan? Oh, enggak. Kalau ditangkap itu enggak diproses, Bos. Itu tujuannya waktu malam itu mau ngambil atau mencuri? Ngambil rokok. Mau ngambil rokok? Kena apa? Iya Pak. Kena ini. Saya sebut. Saya tadi ngambil apa ya? Itu parang itu sama kita. Kamu nyesel nggak? Nyesel. Nyesel kita dulu. Ya Pak. Sudah berapa kali mencuri? Sebelumnya maling lagi nggak? Sudah ketangkep yang dulu Pak. Dulu pernah maling juga? Iya ketangkep. Di mana malingnya? Dekatnya orang Pak. Kali apa 2 kali? 2 kali ketangkep Pak. 2 kali ketangkap, berarti ketiga. Ya. Jadi, kamu sudah 2 kali sebelumnya melakukan pencurian. Ini yang 3 kali. Bersama-sama, berdua terus. Kedua itu sama membayar. Yang kamu curi sebelumnya apa? Itu rokok kita Pak. Atas perbuatannya, pelaku Rozi dijerat pasal 340 subsider, pasal 339 KUHP, dan pasal 365. Ancaman hukumannya seumur hidup atau 20 tahun penjara. Tersangka MED yang masih di bawah umur pun juga diproses hukum. Dari Bangil, Kabupaten Pasuruan, Iwan Andrik melaporkan.